Berita utama kembali, saya Cindy Permadi. Saudara, berita utama akan menyajikan dua topik pilihan dalam sepekan. Mulai dari terkuaknya tabir kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang dengan seorang perwira polisi jadi tersangka. Dan kecelakaan bus di Simpang Susun Exit Tol Kerapyak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Kita ke topik pertama, saudara. Kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menemui titik terang. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka. AKBP Basuki dijerat pasal tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Selain ditetapkan sebagai tersangka, AKBP Basuki pun dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dosen Levi ditemukan meninggal di kamar sebuah kos hotel di Kota Semarang Senin 17 November lalu. Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar yang sama dengan korban. Peristiwa ini pun jadi perhatian publik dan memicu proses penyelidikan oleh Polda Jawa Tengah. Kasus tewasnya dosen Levi sampai menyeret AKBP Basuki, salah seorang perwira menengah di Polda Jawa Tengah. AKBP Basuki disebut sebagai saksi kunci lantaran saat kejadian ia dikabarkan berada di kamar korban. Peristiwa tewasnya Levi diketahui usai dilaporkan AKBP Basuki yang diduga punya hubungan asmara dengan korban. Di tengah penyelidikan kasus kematian Levi, Bid Propam Polda Jateng menjatuhkan patsus atau penempatan khusus kepada AKBP Basuki selama 20 hari, mulai 19 November hingga 8 Desember 2025. Polisi bilang AKBP Basuki dipatsus karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni tinggal satu atap dengan korban tanpa pernikahan yang sah. AKBP Basuki disebut telah menjalin hubungan dengan korban sejak tahun 2020. AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ini pengakuan sementara yang bersangkutan. Dari pengakuan itu dari tahun 2020, mereka sudah menjalin komunikasi. Namun ini harus kita buktikan dengan proses penyelidikan. Bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban tahu. itu? Jadi AKBP B ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Keluarga korban mengungkap fakta yang cukup mencengangkan. Pihak keluarga sempat menerima kiriman foto jasad korban dari nomor yang tidak dikenal. Dalam foto tersebut terlihat ada bercak darah di tubuh korban. Namun tak lama kemudian foto itu dihapus oleh pengirim. Temuan ini memperkuat dugaan keluarga bahwa ada kejanggalan dalam kasus kematian korban. AKBP itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto, begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha. Nah, budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng akhirnya menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsya Levi. Penetapan tersangka mengacu pada adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar kos Hotel November lalu. AKBP Basuki juga dijatuhi sanksi pemecatan dan akan kembali diperiksa penyidik sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri.
Tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga ya? Sudah. Semua sudah. Dan untuk pasalnya apa ya? Ya. Pasalnya? 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Pasalnya itu Ya, mengabaikan. Sekarang kita ke topik selanjutnya, Saudara. Di masa libur Natal dan Tahun Baru, kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin 22 Desember. Kecelakaan menewaskan 16 orang dan sebagian lainnya luka-luka. Bus membawa 34 penumpang dari Bekasi menuju Yogyakarta. Senin dini hari, bus Cahaya Trans melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Batang Semarang. Sesampai di exit tol Krapyak Semarang, bus relasi Bekasi-Yogyakarta ini tiba-tiba hilang kendali. Bus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Akibatnya, bus ringsek pada bagian sisi kanan dan belakang. Kecelakaan bus Cahaya Trans merenggut 16 korban jiwa dan 18 lainnya luka-luka. Korban luka-luka dievakuasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Columbia, Rumah Sakit Elizabeth, dan Rumah Sakit Tugu Kota Semarang. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala akibat benturan. Sementara 16 korban meninggal dibawa ke posko pemulasaran jenazah di RS Karyadi, Semarang. Satu persatu keluarga korban mendatangi posko informasi yang didirikan Polda Jawa Tengah di RSUP Dr. Karyadi. Di antaranya warga asal Boyolali yang mencari kabar 5 anggota keluarganya. Tangis keluarga pecah saat mengetahui 4 dari 5 anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan bus. Sementara 1 orang dalam perawatan di rumah sakit. 16 korban tewas dalam kecelakaan bus seluruhnya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Biaya pemulangan jenazah sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi. Penyebab kecelakaan bus Cahaya Trans di exit tol Krapyak Semarang masih didalami polisi. Namun, salah satu korban selamat menceritakan bus tidak mengurangi kecepatan saat melintasi jalan menurun dan tikungan. Pada saat kejadian, korban terlempar keluar bus dan mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Tadi kok tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada pelambatan itu kan, sebenarnya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Oh, begitu gue bapak gimana? Mencelak atau gimana? Keluar dari mobil, dari bis, pulang Boyolali. Boyolali. Ya. Dari Bogor. Oh, dari Bogor masuk Boyolali pulang. Nah, pulang. Polisi telah menggelar olah TKP kecelakaan bus di Krapyak Semarang. Hasilnya, polisi memastikan kecelakaan bus adalah kecelakaan tunggal. Polisi juga mengungkap pengemudi bus merupakan sopir cadangan. Pengemudi kini menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap pengemudi dan hasilnya dinyatakan negatif. Driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal, sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang.
Momen libur Natal dan Tahun Baru memicu lonjakan jumlah kendaraan dan tingginya aktivitas masyarakat. Kondisi ini turut meningkatkan risiko kecelakaan, tidak hanya jalur darat, tapi juga laut dan udara. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mematuhi aturan selama dalam perjalanan. Dan demikian 2 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan untuk Anda. Simak terus ulasan menarik lainnya di Berita Utama.